Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita terkini, dan kali ini saya akan mewawancari Ketua ID Denpasar, Dr. Igusti Agung Ngurah Anom. Kita akan meminta statement beliau berkaitan dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Denpasar. Jadi tengah kritik yang cukup banyak di masyarakat, ID Denpasar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PKM. Mungkin kita akan tanyakan kepada beliau tentang mengapa dukungan dari ID sangat kuat untuk pelaksanaan PKM di Denpasar. Om Swastiastu, Dr. Anom. Sekarang ini kan PKM sudah dilaksanakan di tengah banyaknya kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, ID menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan PKM. Mungkin ID punya perspektif sendiri, Dok, terkait dengan pelaksanaan PKM di Kota Denpasar. Ya. Baik, terima kasih. Jadi tentu ada yang melatar belakangi kenapa ID mendukung kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat di Denpasar ini. Yang pertama, latar belakangnya adalah ketika banyaknya kasus-kasus terus meningkat di awal-awal bulan Maret April, nah, kemudian banyak rumah sakit yang sudah penuh, kemudian banyak juga tenaga kesehatan yang kelelahan. Nah, untuk itu saat itu memang sempat kami beraudiensi kepada pemerintah Kota Denpasar untuk melakukan kebijakan lah yang strategis untuk bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19 ini di Kota Denpasar. Nah, itu pertama. Kedua, ternyata seiring berjalannya waktu kami masih melihat Kota Denpasar ini seperti ini, keadaannya seperti biasa-biasa saja. Jadi masih banyak keramaian, masih banyak kerumunan, dan kemudian kasus sempat datar tapi berfluktuatif. Jadi masih ada peningkatan kasus. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting terhadap kesehatan, banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan, ya seperti masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak itu di keramaian tersebut. Sehingga kami sebagai tenaga kesehatan kami was-was akan terjadinya kembali lonjakan kasus PDP, ODP di Denpasar ini. Jadi memang karena melihat beberapa fakta-fakta di lapangan, Dok, ya. Jadi memang, tapi persoalan kemudian ada banyak kritik, Dok. Ada yang menyebut ini tidak tepat dan segala macam. Nah, gimana ID menyikapi kritik-kritik dari masyarakat itu? Ya baik, ya memang kita sadari ya sebagai pimpinan wilayah terutama di Kota Denpasar, pasti suatu kebijakan itu sangat lumrah. Itu baik, pasti ada positif dan negatifnya. Ya, positifnya kan kembali kepada konsep awal. Kita ingin memutus rantai penyebaran COVID-19 ini di Kota Denpasar. Karena apa? Karena ini Kota Denpasar ini dan Bali khususnya menjadi tantangan bagi Indonesia. Beberapa kali pemerintah pusat menyatakan Bali harus segera bebas dari COVID-19 ini. Bebas tidak mungkin, artinya menolkan, meminimalisir kasus COVID di Bali, gitu kan. Kita tantangan, gitu saya bilang ini tantangan. Ya, kemudian setelah itu ya kita ada berupaya untuk melakukan kebijakan-kebijakan ini, sehingga kami sangat mendukung upaya dari Pemkot ini. Ya, kalaupun ada kritik itu biasa ya, Dok, ya. Nah, itu ya, itulah. Dok, ada nggak misalnya kemarin Pak Gum katanya ada daerah lain misalnya harus juga bisa melaksanakan PKM. Nah, kalau dari ID Denpasar gimana tentang apakah daerah lain mungkin di luar Denpasar perlu juga, Dok, untuk PKM ini agar lebih cepat mata rantai ini diputuskan penyebaran COVID? Baik, ya memang itu standar ya, itu memang banyak sekali pakar-pakar yang mengusulkan seperti itu. Bahkan PSBB pun diharapkan serentak gitu, karena dengan begitu tidak ada yang namanya pingpong fenomena. Katakan di Denpasar sudah melakukan PKM, kemudian indikator-indikator yang akan disampaikan bisa tercapai, turun dan sebagainya, kasus turun dan sebagainya, keramaian berkurang dan sebagainya. Ini daerah lain nanti yang belum melakukan itu positif. Katakan sekarang situasinya seperti ini. Dulu Denpasar sangat tinggi, kasusnya sampai 57, sekarang 65. Di daerah lain tiba-tiba di Bangli yang kita tidak tahu seperti itu, karena mungkin sehingga lebih melonjak, dan kemudian di Singaraja melonjak dan seterusnya. Nah, seperti itu kan kalau dilakukan serempak ya di
Ini kan sudah paling smooth menurut saya, tidak lockdown, karantina wilayah, tidak PSBB, tapi ini kan lebih soft, lebih smooth. Ya, artinya masih bisa semua jalan, ini jalan ekonomi berjalan juga, pembangunan berjalan juga, semua ya cuma sekarang diatur oleh Pemkot gitu. Jadi bagi teman-teman yang ya jangan yang berpikiran negatif, mencibir kegiatan ini, mohon dan bersabar. Bersabar dulu, kita tunggu barangkali kebijakan beliau setelah ada penurunan terus-menerus ini bisa dilonggarkan lagi. Nah, itu kami mohonkan bagi yang mungkin kurang sependapat, masih kurang setuju, ya mohonlah bersabar dulu. Ini upaya ini baik untuk menyetop atau mengurangi penularan virus COVID-19 ini. Baik, terima kasih dokter atas waktunya, dan saya kira memang apapun kebijakan memang ada pro dan kontra, tapi apa yang ingin disampaikan oleh Pemkot adalah bagaimana mata rantai penyebaran COVID ini bisa segera dituntaskan dengan kondisi yang lebih, tadi yang dokter sampaikan lebih smooth ini ya, lebih halus, lebih jalan tengah lah katakan begitu ya PKM ini. Baik, terima kasih dok, dan demikian tadi wawancara saya dengan Ketua ID Denpasar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.